Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Kami hadir untuk program Dialog Publik di hari ini Sabtu 12 September 2020 bersama saya Julius Efrain. Pemirsa, tahapan kampanye akan terus dilanjutkan hingga 9 Desember 2020 mendatang dan dari KPU sendiri akan memasuki tahapan atau sosialisasi kampanye pemilihan serentak di masa pandemi COVID-19 ini pemirsa. Kita ketahui bersama bahwa memang telah ditentukan begitu pasangan-pasangan calon yang kemudian akan bertarung di Pilkada 2020 khususnya di Sulawesi Tengah. Ada 9 pemilihan, satu untuk pemilihan provinsi memilih gubernur dan wakil gubernur, satu akan memilih wali kota dan wakil wali kota Palu, dan kemudian ada 7 kabupaten yang juga akan berkontestasi di pilkada tahun ini pemirsa. Tentunya kontestasi akan semakin memanas begitu karena kita akan memasuki tahapan kampanye. Seperti apakah kemudian media kampanye yang akan digunakan di masa pandemi COVID-19, karena kita bersama bahwa dari KPU sendiri sudah sering mengatakan bahwa akan sangat ketat dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan begitu sehingga tidak adanya klaster yang akan terjadi di tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini pemirsa. Nah, kami akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah, dan satu kebanggaan bagi kami hadir langsung yaitu anggota KPU RI Pak Idewa Kadewiyarsa Rakasandi ST.SH MSI, anggota KPU RI yang sudah hadir bersama kita pada sore hari. Pak Dewa, selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di Palu Pak Dewa. Terima kasih. Ini yang pertama kali Pak Dewa datang. Betul. Jadi ini untuk pertama kali ya. Saya hadir secara langsung di Sulawesi Tengah. Baik, dan nanti saya akan bertanya begitu Pak, kegiatan hari ini saya mendapatkan informasi bahwa Pak Dewa sendiri menjadi pembicara di seminar nasional begitu Pak, yang diadakan di Aula KPU Provinsi Sulteng. Nanti akan saya tanyakan apa yang menjadi hasil pembahasannya dari seminar ini. Pak Saran Raden juga telah bergabung kembali bersama kami, anggota KPU Provinsi Sulteng. Pak Saran, selamat datang lagi. Selamat sore Pak Saran. Sore. Ya, bagaimana Pak Saran, ini tim kerja dari KPU semakin solid begitu Pak? Alhamdulillah, semakin solid dan siap melaksanakan pemilihan serentak. Baik, KPU melayani begitu Pak ya. Baik, dan pemirsa kami juga mengundang untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0451452414. Di line telepon nanti Anda bisa memberikan perspektif Anda. Sekali lagi kita akan bahas tentang kampanye di masa pandemi COVID-19 atau kampanye pilkada. Apa yang sebenarnya akan menjadi azas atau metode yang akan digunakan begitu di kampanye tahun ini pemirsa. Kami akan lanjutkan program ini setelah kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kami kembali untuk program Dialog Publik di hari ini. Sekali lagi kami menghadirkan KPU dan kita akan membahas tentang sosialisasi kampanye pemilihan serentak di masa pandemi COVID-19 pemirsa. Sudah hadir Pak Dewa dari KPU RI dan juga Pak Saran begitu yang kami masih nantikan dari anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi bersama kami di 0451452414 untuk memberikan opini Anda ataupun juga pertanyaan Anda seperti apakah metode ataupun juga media kampanye yang kemudian akan diperkenankan begitu, yang patut diselenggarakan di tengah pandemi, sekali lagi untuk mencegah adanya klaster baru di tengah penyelenggaraan pilkada di Desember 2020 mendatang pemirsa. Kami akan langsung membahasnya bersama Pak Dewa. Pak Dewa, sebelum saya ke topik utama kita begitu Pak Dewa, kita akan bahas sosialisasi kampanye pada sore hari ini kurang lebih 1 jam ke depan Pak Dewa. Ada seminar nasional yang kemudian dihadiri oleh Pak Dewa menjadi pembicara, yaitu strategi dan tantangan peningkatan partisipasi masyarakat Sulawesi Tengah Pak. Apa yang kemudian menjadi hasil dari seminar tersebut Pak yang diadakan pada pagi tadi atau siang tadi? Baik, terima kasih Pak Julius dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi memang betul kami tadi ya, saya hadir di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengikuti satu seminar ya yang diselenggarakan, yaitu terkait dengan strategi dan tantangan sosialisasi dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, tentu partisipasi masyarakat ini sesuatu yang sangat penting ya, terlebih di tengah situasi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Nah, sosialisasi dan pendidikan pemilih ini penting karena terkait dengan bagaimana kita mewujudkan pilkada yang sehat, ya, pilkada yang demokratis dan juga partisipatif begitu. Karena secara filosofis pilkada ini tentu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat ya. Jadi penyampaian informasi, penyampaian tahapan dan agenda-agenda pilkada ini tentu harus kami lakukan secara
serius ya dan dengan intensitas yang memadai begitu, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan memahami dengan sebaik-baiknya ya bagaimana mekanisme dan tahapan, dan pada akhirnya kita harapkan untuk hadir ya ke TPS menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Baik, seminar tadi dihadiri oleh siapa saja Pak Dewa? Artinya ada kelompok masyarakat. Betul, jadi saya kira berbagai elemen ya stakeholder yang ada di Sulawesi Tengah ini diundang oleh panitia, dan kami sudah menyampaikan apa yang menjadi kebijakan ya, dan juga bagaimana perkembangan penyelenggaraan pilkada ini ya secara umum, dan tentu ya saya berharap Sulawesi Tengah ini bisa menjadi satu daerah yang bisa memberi inspirasi ya kepada daerah lain di 270 daerah di Indonesia ini dalam rangka menyukseskan pilkada serentak lanjutan 2020. Tapi kalau Pak Dewa melihat memang saat ini partisipasi masyarakat agak sedikit terganggu begitu Pak Dewa dengan pandemi COVID-19, artinya ada kekhawatiran begitu dari KPU sendiri Pak? Betul, jadi begini, sebetulnya kan ada dua hal ya yang selalu ditanyakan. Dan ini merupakan satu tantangan dan satu pilihan yang tidak bisa dipertentangkan satu sama lain. Ialah pertama, bagaimana kita membangun demokrasi itu dalam bentuk konkretnya ialah dalam penyelenggaraan pilkada, dan bagaimana kita menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya, kan ada giumnya kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Baik. Tetapi demokrasi juga adalah keniscayaan untuk kemudian hak-hak warga negara itu bisa dilaksanakan begitu. Maka tentu kami harus meyakinkan publik dengan bekerja keras. KPU menerapkan prinsip pilkada demokratis dan juga menerapkan protokol kesehatan. Yaitu kesehatan dan keselamatan tadi. Betul, dan kita berharap ya juga selain penyelenggara, tentu kami KPU, Bawaslu, dan juga para pemegang otoritas, maka harapan KPU sebenarnya adalah bagaimana bakal pasangan calon itu sendiri. Sebagai publik figur ya, yang juga kami harapkan memberikan contoh kepada masyarakat. Tapi sejauh ini memang kesehatan dan keselamatan juga yang memang menjadi tantangan begitu, dan perhatian utama memang berjalan dengan baik begitu Pak Dewa. Secara umum ya, kami melakukan evaluasi dan koordinasi secara intensif ya. Tahapan demi tahapan pilkada itu memang berjalan dengan baik ya. Sejauh ini berjalan Betul. dengan baik. Nah, memang ada catatan dari masyarakat di sejumlah daerah ya, terutama terkait dengan adanya kerumunan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon. Ini menjadi atensi dan kami terus berkoordinasi untuk langkah-langkah perbaikan ke depan. Baik, Pak Dewa, kalau kita bahas tentang tahapan sekarang, Pak, tahapan kita akan masuk dalam tahapan sosialisasi kampanye begitu, Pak. Secara spesifik begitu detail, kampanye ini akan dilakukan kapan, Pak? Jadi tahapan ini sekarang kan proses pencalonan ya. Jadi nanti bakal pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon akan ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 23. Tanggal 23 September ini, Pak? Betul. Tanggal 24 adalah pengambilan atau pengundian nomor urut. Artinya 24 sudah penetapan calon begitu, Pak? Tanggal 23. 24 pengambilan nomor urut, Pak? Betul. Dan tanggal 26 itu kemudian dimulai masa kampanye ya, sampai kemudian 3 hari sebelum dimulainya masa tenang. Jadi masa kampanye dalam pilkada sekarang ini totalnya selama 71 hari. 71 hari. Betul. Dari 26 September, Pak Dewa, sampai? Sampai dengan tanggal 6 ya, Pak Saran ya, 3 hari. Ya betul, 3 hari sebelum tanggal 9 ya. Baik. Jadi kami ulang, ada 71 hari begitu yang akan dilakukan untuk masa kampanye. 26 September akan dimulai karena 24 adalah penetapan calon. Ya, 25 kemudian pengambilan nomor urut, dan 23 penetapan. 23 penetapan calon. 24 adalah pengambilan nomor urut begitu Pak Dewa, dan 26 adalah tahapan kampanye dimulai hingga nanti 6 Desember begitu. Oke, Pak Saran, kalau kita bicara spesifik khusus tentang Sulawesi Tengah, Pak Saran, sebelum saya ke kampanye dulu Pak Saran. Sudah mendaftar semua, artinya ini sudah diproses mana kalau khusus Sulawesi Tengah begitu Pak, untuk pasangan calon sendiri? Ya, sekarang ini kan kalau KPU Provinsi Sulawesi Tengah kemarin sudah menerima pendaftaran 2 bakal pasangan calon. Jadi sekarang sudah selesai pemeriksaan kesehatan, jadi sudah diserahkan ke KPU Provinsi hasil pemeriksaan kesehatannya. Dan kita kan sudah melaksanakan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon ya. Kemudian nanti di tanggal 13 dan 14 September kami akan menyerahkan hasil penelitian verifikasi ya dari syarat dokumen calon
lalu kemudian nanti ada 3 hari untuk perbaikan. Jadi kan statusnya ada yang dokumen itu ada yang MS dan ada yang BMS. Jadi ya, terhadap Memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat ya, begitu, Pak? terhadap yang belum memenuhi syarat itu bisa diperbaiki oleh bakal pasangan calon. Jadi waktunya 3 hari untuk perbaikan ya, diserahkan kepada bakal pasangan calon untuk diperbaiki. Nah setelah itu nanti diserahkan ulang kepada kami untuk melakukan penelitian kembali terhadap hasil perbaikannya. Baik. Baik, Gitu. dan pemirsa memang 2 pasangan calon yang kemudian sudah melakukan pendaftaran begitu untuk menjadi gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah adalah Rusdi Mastura Mamun Amir dan juga adalah Muhammad Hidayat Lamakarate dan Bartolomeus Tandigala begitu, Pak Saran. Oke, untuk kesiapan kampanye sendiri Pak Saran, artinya ini memang masih lama sih Pak, 26 September akan dimulai. Dari KPU Sulteng gimana kemudian persiapannya? Ya, kami kan karena menunggu peraturan KPU tentang perubahan kampanye yang PKPU sedang perubahan ya? sedang dibahas kemarin, sudah diuji coba oleh Pak Dewa ya, KPU RI, dan untuk persiapan kami karena memang ada 4 metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU ya, terutama KPU provinsi dan kabupaten kota. Yang pertama itu adalah pemasangan alat peraga kampanye APK, kemudian penyebaran bahan kampanye dan debat calon dan iklan ya, iklan kampanye. Nah khusus terkait dengan fasilitasi alat peraga kampanye, kami sudah berkoordinasi dengan bakal pasangan calon, dalam hal ini adalah timnya ya, untuk bersepakat tentang ukuran ya. Meski ini memang sebenarnya kami hanya ingin memastikan karena paling besar kan untuk alat peraga kampanye ini baliho itu 4x7 itu. Ya karena ini memungkinkan untuk kita bicarakan dengan pasangan calon agar karena mereka nanti yang akan pasang gitu ya. Jadi apakah misalnya 4x7 itu mereka bisa pasang atau tidak itu. Karena ada banyak kondisi ya, 4x7 itu kan terlalu besar. Ukuran yang sangat maksimal diberikan oleh peraturan KPU. Jadi kami menyepakati ya dengan bakal pasangan calon, dalam hal ini tim kampanyenya, itu 3x4 untuk baliho ya. Jadi tidak 4x7 Pak? 3x4 ya. 3x4 untuk baliho ya, kemudian spanduk yang kami tidak bergeser juga dari jumlah maksimal yang ada di peraturan KPU nomor 10 ya tahun 2020, sambil menunggu PKPU yang terbaru ya untuk peraturan kampanye. Nah ini sudah kami sepakati karena ini terkait dengan fasilitasi pengadaan itu. Jadi kenapa dari awal? Karena waktunya sangat mepet ya. Paling tidak tanggal 23 September itu sudah terpasang, belum, maksudnya sudah ada siapa yang akan memfasilitasi, dan kemudian paling lambat kan di PKPU menyebutkan 5 hari setelah penetapan pasangan calon itu. Jadi kami sudah bisa memfasilitasi, menyediakan. Waktunya sangat mepet itu, makanya kami membicarakan lebih awal dengan bakal pasangan calon itu. Baik Pak Dewa, kita di KPU RI memang masih menjadi acuannya adalah di PKPU 4 begitu ya Pak ya, dan ini lagi uji publik untuk diadakan PKPU perubahan begitu Pak. Baik, jadi begini, sebetulnya di masa pandemi ini ya ada 2 pendekatan ya. Jadi KPU telah mengundangkan ya, ada 2 peraturan KPU terkait langsung, yaitu peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 ya, tentang bagaimana penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Kemudian ada juga peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 yang kami akan sesuaikan sejumlah pasal tertentu. Baik. Ya. Dan itu sebetulnya sudah melalui konsultasi di DPR, dan kami lakukan uji publik juga kemarin ya. Uji publik sudah dilakukan Pak? Sudah, dan karena apa? Karena kampanye ini akan melibatkan publik ya, secara luas begitu. Tentu sebelum kami harmonisasi, sebelum diundangkan oleh KPU melalui Kementerian Hukum dan HAM, maka masukan masyarakat itu sangat penting ya. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Saran tadi, memang kami berupaya untuk sesegera mungkin ya ini bisa diundangkan, meskipun sebagian ketentuan juga tadi tentang alat peraga kampanye misalnya juga sudah diatur
di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Kira-kira kapan begitu Pak akan diundangkan Pak? Artinya secara resmi kemudian PKPU perubahan ini. Kami sudah memiliki jadwal ya. Jadi kalau tidak salah hari Selasa nanti akan dilakukan harmonisasi. Oke. Dan selama ini kami mengapresiasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu begitu harmonisasinya selesai, jadi norma-norma itu sinkron ya, tidak ada bertentangan satu sama lain, itu biasanya segera diundangkan. Baik. Ya, jadi agar kami juga punya waktu untuk sosialisasi dan jajaran di daerah juga ada persiapan untuk secara administratif melakukan koordinasi dan memberikan fasilitasi. Jadi hari Selasa akan dilakukan harmonisasi begitu Betul. dan kemudian ini akan diturunkan ke daerah masing-masing termasuk di Sulawesi Tengah. Oke, Pak Dewa, salah satu yang kemudian menjadi sorotan begitu Pak di PKPU nomor 4 pasal 47 ayat 5 salah satu partai begitu mengatakan bahwa larangan di situ mencantumkan larangan beriklan di media sosial dalam kampanye Pilkada 2020, Pak. Namun di masa pandemi ini artinya media sosial akan menjadi kekuatan begitu, Pak, the power dari masing-masing pasangan calon. Apakah ini kemudian akan menjadi larangan atau tidak begitu, Pak? Kami sedang mengkaji ya, dan ada banyak masukan tentang rancangan ketentuan ini. Tapi pada prinsipnya memang KPU mendorong sosialisasi dan kampanye di media sosial dan media daring ya. Nah, kami kemudian di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 itu sudah mengatur ya, pada prinsipnya bahwa kampanye di media daring itu adalah selama masa kampanye, berarti 71 hari ya. Oke. Kemudian kampanye di media sosial juga adalah selama masa kampanye. Nah, kemudian yang diatur kemudian menjadi 14 hari adalah iklannya saja. Itu di media daring ya, dan di media sosial sedang kami bahas. Iklan selama berapa hari, Pak, tadi? 14. Betul, 14 hari. Dan ini menyesuaikan dengan ketentuan PKPU tentang tahapan, peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 ya, dan juga tentang bagaimana ketentuan iklan di dalam undang-undang. Jadi pada prinsipnya tadi Pak Saran sudah menyampaikan, sebetulnya KPU yang memfasilitasi ya kampanye di media cetak dan elektronik begitu ya. Nah, apakah mungkin nanti akan didorong untuk lebih dilonggarkan karena ini adalah situasi darurat ya, di mana pandemi itu masih berjalan. Jadi sebetulnya untuk kampanye itu sudah selama masa kampanye kami dorong ke sana. Nah, rumusan tentang iklan ini yang masih kami formulasikan agar KPU tidak salah dalam pengaturannya. Iklan yang diformulasikan adalah iklan yang 14 hari tadi, Pak. Betul. Jadi kalau di media daring sudah diatur ya itu 14 hari. Oke. Nah, sedangkan iklan di media sosial itu apakah juga diperbolehkan? Baik. Nah, jika diperbolehkan nanti keputusannya berapa hari? Apakah sama dengan di media cetak dan elektronik yaitu 14 hari. Nah, ini yang masih akan ditunggu harmonisasinya ya, seperti ada apa beberapa begitu. poin yang memang kami masih kaji dan sinkronkan untuk bisa diputuskan dan normanya diatur dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Saran kalau memang melihat bahwa kampanye begitu Pak, memang saat ini sangat kuat begitu Pak ketika dilakukan lewat media sosial ataupun juga lewat media daring begitu Pak. 71 hari dan kemudian juga ada iklan 14 hari walaupun iklan untuk media sosial masih akan digodok begitu. Dari Pak Saran sendiri gimana kemudian tanggapannya Pak? Kekuatan kampanye melalui media-media ini Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sisi pengaturan ya, kami kan KPU Provinsi mengeksekusi saja kebijakan jadi apa yang dari KPU RI apa yang sudah dibuat oleh KPU karena fungsinya KPU RI adalah pembuat regulasi ya. Jadi kami di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota itu sifatnya adalah mengeksekusi itu. Nah, tapi dalam konteks misalnya kampanye di media sosial memang ini sangat penting ya diatur karena apalagi termasuk di masa pandemik COVID-19 adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan secara tatap muka ya secara langsung dan lain sebagainya, maka tentu media sosial ini menjadi satu hal yang strategis dalam rangka untuk menyampaikan visi misi program dari para kandidat ya calon gubernur dan wakil gubernur. Kalau kita lihat sebenarnya pengguna media sosial ini kan cukup besar ya, terutama di Sulawesi Tengah. Saya kira ada jutaan orang yang punya akun Facebook, kemudian Instagram dan Twitter ya dan lain sebagainya itu, YouTube yang kemudian ini bisa digunakan oleh bakal pasangan calon nanti untuk bisa berkampanye itu. Nah, cuma memang yang perlu diatur itu adalah terkait dengan hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan itu. Ini saya kira penting karena salah satu jangan sampai media sosial dijadikan sebagai alat kampanye terutama terkait dengan politisasi dan ujaran kebencian itu yang saya kira ini juga penting itu. Karena ya kalau kita mengacu pada PKPU sebelumnya kan
akun media sosial yang digunakan oleh pasangan calon itu kan harus didaftarkan di jadi KPU. ada official akunnya nanti, Ya, Pak? secara resmi kan disampaikan kepada KPU paling lambat sebelum masa kampanye dilakukan. Jadi kami berharap nanti kan pasangan calon ini memiliki akun resmi yang itu digunakan saat kampanye selama 71 hari itu ya. Berbeda kalau misalnya iklan itu yang. Nah ini ya, karena iklan itu difasilitasi oleh KPU Provinsi. Oke, dan pemirsa kami mengundang Anda juga untuk berpartisipasi bersama kami di 0451 452 414. Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun juga opini Anda begitu. Kita membahas tentang masa kampanye di tengah pandemi COVID-19 untuk penyelenggaraan pilkada serentak di 9 Desember 2020 mendatang. Pak Dewa dan Pak Saran, sambil kita menantikan penelpon gitu, saya ke Pak Dewa. Pak Dewa, tadi Pak Saran mengatakan bahwa media sosial, media daring ini menjadi hal yang sangat strategis begitu Pak untuk pandemi COVID-19 saat melakukan kampanye begitu Pak. Namun kita tidak bisa menampik bahwa bisa juga menjadi politisasi begitu Pak. Artinya ada hal-hal yang kemudian ada hoax di situ, akan mungkin ada potensinya, hate speech, ujaran kebencian juga bisa menjadi potensi. Bagaimana kemudian, karena ini masih dalam pengedokan begitu Pak Dewa ya, ini sudah bisa dilakukan gitu Pak, antisipasinya Pak dan preventifnya Pak Dewa. Baik, sebetulnya kampanye di media sosial itu bukan hal yang baru ya. Jadi dalam sejumlah pilkada dan pemilu sebelumnya, ini juga sudah dilakukan. Baik, Pak Dewa mohon maaf ditahan dulu Pak Dewa, karena sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami, nanti dilanjutkan kembali. Selamat malam, Dialog Publik. Selamat malam Pak. Baik, Pak Salim di Merpati setelah bergabung. Pak Salim, silakan Pak Salim. Ya, jadi saya sepakat tadi dengan komentar atau penjelasan dari anggota KPU Palu atau Sulawesi Tengah. Karena apabila kita terlalu menggunakan media sosial, itu yang ada nanti di situ ujaran-ujaran kebencian, sehingga visi dan misi itu tidak sampai ke masyarakat. Nah, untuk itu, mungkin di sini harus dikaji lagi. Untuk penayangan iklan-iklan, itu harus lebih dominasi seperti media-media TVRI atau televisi swasta lainnya begitu. Sehingga apa yang menjadi visi misi kandidat betul-betul tersampaikan kepada masyarakat. Baik. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua Pak Salim. Kemudian yang kedua, mungkin juga diberikan suatu kelonggaran di daerah-daerah tertentu yang mungkin tidak begitu tinggi tingkat wabah COVID-nya itu, kepada kandidat bisa silaturahim atau ketemu langsung dengan para pendukungnya. Oke. Tinggal kita melihat di mana zona-zona yang aman begitu Pak. Baik, baik. Artinya ada tatap muka bisa dilakukan begitu Pak? Iya, karena saya rasa tatap muka itu adalah merupakan salah satu cara yang efektif. Ya. Baik. Untuk kita bisa ketemu langsung atau mungkin tanya jawab dengan kandidat langsung. Baik. Karena selama ini kita kan hanya melalui media sosial, kita juga tidak tahu apakah kandidat langsung yang menjawabnya atau hanya tim. Baik. Ini yang menjadi perhatian mungkin bagi semua. Makasih Pak. Sangat perhatian Pak begitu ya. Betul, karena banyak admin Pak yang menjawab Pak. Baik, terima kasih Pak Salim. Ya, bukan paslon yang menjawab namun admin begitu Pak. Baik, selain Pak Salim kami menantikan kembali 0451 452 414 di saat ini di Dialog Publik kami membahas tentang masa kampanye yang akan diselenggarakan pada 26 September hingga 5 Desember mendatang. 6 Desember mendatang. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dengan Om Palu ini. Om Palu, jadi di ini, Ulu Jadi ya? Masukan saya, masukan saya. Kalau bisa, itu paslon itu harus diadakan debat. Baik. Jadi situ nanti masyarakat melihat kemampuan salah seorang caleg ini, pilkada ini. Jangan hanya istilahnya hanya boleh media massa, bila perlu debat. Kalau debat itu sudah kita memahami, ini orang yang cerdas dan ini tidak. Jadi kalau ini pemahaman saya. Iya, Om Palu. Baik. Kalau orang cerdas ini tentunya bisa menjelaskan apa nanti selaku visi misinya nanti ke depan. Baik. Karena wali kota, gubernur ini adalah wali kota rakyat.
gubernur rakyat, karena rakyat yang pilih. Makanya kami sebagai masyarakat, kalau bisa dilaksanakan debat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Om Palu. Nanti saya memang akan tanyakan itu apakah debat terbuka masih dilakukan begitu. Baik, silakan dilanjutkan dulu Pak Dewa, mungkin bisa menjawab Pak Salim langsung begitu Pak. Apakah kemudian menggunakan media daring, media sosial, visi misi bisa ampuh begitu Pak? Akan Ya, tersampaikan. baik, terima kasih Pak Salim. Tadi Om Palu juga ya. Om Palu saya juga. kira, atas pertanyaan dan masukannya. Jadi pertama bahwa memang metode kampanye itu kan tidak hanya media sosial atau media daring saja. Jadi tadi Pak Salam sudah menyampaikan ya ada sejumlah metode atau bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Jadi pertemuan tatap muka itu masih dimungkinkan ya, tetapi dengan catatan menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Saya ambil contoh misalnya kampanye tatap muka atau dialog ya. Itu dimungkinkan dilakukan dengan jumlah pendukung yang hadir itu maksimal 50 orang. Kemudian kampanye bentuk lainnya juga dimungkinkan. Misalnya ya rapat umum itu di kabupaten hanya sekali ya, begitu Pak Saran ya. Iya. Sekali selama masa kampanye itu maksimal pesertanya 100 orang dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kami menyadari bahwa sebetulnya pilkada ini kan pesta demokrasi ya. Ya, betul. Di satu sisi kita mengharapkan masyarakat atau pemilih berpartisipasi, tetapi ini karena ada masa pandemi, begitu ya. Jadi kami mengatur supaya masyarakat dan penyelenggara termasuk terutama adalah para kandidat ini juga sehat ya. Jadi begitu. Jadi ada alternatif-alternatif yang bisa dipilih dan tentu ini adalah dalam rangka memberikan ruang kepada publik ya untuk mengenal visi misi program dan juga arah ke depan ya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pasangan calon. Tapi visi misi akan sangat ampuh begitu Pak ketika disampaikan melalui media sosial atau media daring. Jadi begini, Menurut analisa dari ini KPU kan tergantung segmennya ya. Tergantung segmen. Betul, tergantung segmennya. Saya kebetulan selama 10 tahun di KPU Provinsi, saya menangani kampanye ini, ya Oke. termasuk debat publik ya tadi disampaikan. Jadi debat publik juga dimungkinkan. Nah debat publik ini misalnya kan nanti difasilitasi oleh, kalau di provinsi ya, Oke. oleh KPU Provinsi berkoordinasi dengan media yang ada ya, media radio, bisa televisi. Ya. Dan bisa juga nanti dimuat di media cetak gitu. Saya kira itu tetap ya, dan itu perintah undang-undang. Nah, karena ini adalah situasi pandemi, maka salah satu arah kebijakannya KPU mendorong satu alternatif lain ya, seperti misalnya pemanfaatan teknologi informasi ini untuk mencarikan satu Solusi begitu, Pak. solusi Artinya terhadap win-win solution-nya ada. pembatasan terkait dengan tatap muka langsung Baik, gitu ya. artinya Jadi, ketika ada menurut Pak Salim begitu Pak, daerah-daerah yang kemudian masuk dalam kategori zona hijau, zona kuning yang longgar begitu kemudian masih diberikan kesempatan untuk melakukan tatap muka itu ada Pak? betul. Jadi tetapi memang jumlahnya sudah diatur. Jumlahnya sudah Nah, diatur. yang terpenting kan begini, yang kami mohon dengan hormat ini agar dipatuhi ya tentang pencegahan terhadap kerumunan itu. Oke. Jangan sampai kita melanggar ya. Misalnya ada pelanggaran pada masa pendaftaran bakal pasangan calon, pada saat pengundian nomor urut ada pelanggaran, pada saat kampanye ada pelanggaran, lalu pada hari H kita meminta masyarakat untuk hadir memilih. Baik. Nah, pada saat itu masyarakat sudah khawatir. Baik. Ya, misalnya kalau kami datang atau saya datang, apakah saya tidak kemudian nanti tertular begitu ya. Nah, jadi ini adalah upaya kita. Jadi yang pertama meyakinkan publik bahwa pilkada ini demokratis dan meyakinkan publik bahwa pilkada ini sehat. Baik. Saya datang ke Sulawesi Tengah ini sebelumnya banyak teman yang mengingatkan, Baik. Pak Dewa, apakah tidak nanti ada risiko COVID begitu? Iya, iya. Saya katakan mohon didoakan ya. Baik. Saya hadir untuk memberikan contoh kepada masyarakat pertemuan-pertemuan langsung dalam jumlah terbatas. Baik. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini harus kita mulai untuk mempersiapkan psikologi kita selain melalui media daring, kita juga bertemu secara langsung dengan protokol kesehatan dan bahwa kita adalah sehat. Jadi Baik, pesannya Pak seperti Dewa itu. tadi sempat mengatakan adanya jangan sampai ada indikasi pelanggaran begitu Pak. Namun pendaftaran calon saja ada 72 daerah Pak. Saya akan tanyakan itu Pak. Bagaimana kemudian ini bisa kemudian menjadi acuan begitu Pak. Termasuk kalau tidak salah di Sigi yang kemudian sudah ditegur begitu Pak. Kalau saya tidak salah begitu. Saya baca artikelnya si Pak Saran begitu ya. Salah satu paslon begitu Pak. Pak Saran, dari Om Palu dulu deh Pak. Ya. Tadi sempat dikatakan bahwa ada official akun nanti yang mungkin bisa didaftarkan. Bagaimana kemudian bisa menghindari bukan adminnya yang jawab begitu Pak, tapi paslon langsung yang menjawab Pak Saran. Ya ini yang ya akun yang didaftarkan di KPU itu kan yang secara resmi, ya tentu saja kan timnya yang mengelola itu ya. Ya. Kita tidak tahu apakah memang Jadi memang susah pasangan begitu, langsung Pak, ya? yang langsung Susah itu. menggunakan atau tidak itu Oke. ya. Tapi berharap kalau misalnya
pasangan calonnya yang calon gubernurnya dan wakil gubernurnya yang langsung menjawab, ini justru lebih baik. Tetapi kan ada juga namanya tim kampanye itu ya, tim kampanye yang tentu saja bisa mengelola akun itu. Misalnya ada pertanyaan dari masyarakat ya terkait dengan visi misi program yang disampaikan melalui media sosial itu, ya tentu bisa dijawab oleh tim kampanye ya, atau paling tidak kalau misalnya sekali-sekali dijawab oleh pasangan calonnya itu, gubernur dan wakil gubernur. Ya saya kira memang media sosial, apakah itu Facebook, kemudian Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu sangat efektif untuk membuat menyampaikan visi misi program bagi pasangan calon itu. Saya kira apalagi pengguna media sosial itu cukup besar ya di kalangan kita itu, di masyarakat itu. Tetapi kan memang metode kampanye ini kan banyak hal yang bisa disiapkan itu, tidak saja melalui media sosial, tetapi misalnya tadi pertemuan terbatas itu bisa dilakukan tatap muka dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewa, itu kan 50 orang. 50 orang. Sama dengan kami kan di KPU Provinsi untuk melakukan sosialisasi, tidak cukup dengan media sosial yang kita gunakan, tetapi juga kita kepingin untuk melakukan tatap muka secara langsung. Tetapi ada pembatasan-pembatasan. Kami melakukan sosialisasi itu pesertanya tidak lebih dari 50. Sudah paling banyak itu adalah 40 orang dengan melihat kapasitas ruangan ya, kapasitas tempat yang ada itu. Tentu saja kalau tempatnya kecil kami juga akan memperkecil pesertanya itu. Dan protokol kesehatan ini tentu digunakan oleh semua pihak. KPU sebagai penyelenggara, kemudian pasangan calon dan pemilih masyarakat itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Salim ya atau Om Palu tadi terkait dengan debat ya. Publik. Debat Tetap akan publik. ada debat publik, Pak Kami Sarah. nanti insya Allah akan membuat tiga tahapan, tiga kali ya, Tiga kali debat, Pak. 3 kali debat selama masa kampanye itu. Baik. Jadi Proyeksinya di bulan apa saja Pak begitu rencananya? Sementara kita rancang untuk masih menjadwalkan dirancang. yang jelas ini di masa kampanye di 71 hari itu nanti kita lihat momentumnya di mana yang baik, dan kami sedang berkomunikasi dengan lembaga penyiaran swasta maupun pemerintah. Jadi ini yang kita ada siaran langsung ya, kalau tidak bisa siaran langsung itu bisa siaran tunda dilakukan, tetapi debat akan kita buatkan sesuai dengan peraturan KPU ya. Peraturan KPU itu sudah menyatakan bahwa salah satu yang difasilitasi untuk metode kampanye itu adalah debat calon. Nah ini saya kira menarik tadi yang disampaikan oleh Om Palu itu ya, karena debat calon ini kan mencari gagasan, menggali gagasan bahwa seorang gubernur, wakil gubernur terpilih itu paling tidak dia memiliki gagasan penting terkait dengan Sulawesi Tengah ke depan itu, kira-kira seperti apa, dan itu akan dilihat bagaimana dia memberi gagasan melalui program-programnya, visi misinya ke depan itu. Tidak saja secara dia bisa berdebat ya, tapi tentu kami akan mengatur sesuai dengan tata caranya, mengatur dalam proses debat itu ya tentu saja saling menghormati dan menghargai antara kandidat itu. Namun situasinya memang akan sangat berbeda begitu Pak di tengah pandemi. Artinya ada pembatasan berapa orang Pak rencananya begitu di 3 kali debat ini Pak Sarah? Ini kan dilakukan di studio ya, di studio dengan tadi sama ya, sudah maksimal 50 orang ya, masing-masing bakal pasangan calon untuk dihadirkan. Tim kampanye itu sudah 50 sudah dengan kami semua Baik. yang hadir di situ itu. 50 per paslon begitu Pak atau 50 Enggak, sejumlah audiens? akumulasi semua. 50. Akumulasi semua bakal pasangan calon, tim kampanyenya dengan kami yang ada hadir di situ di ruangan itu kan. Itu kan terhitung 50 orang itu. Nah, itu yang kami berharap ini artinya tidak sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan bisa hadir pasangan calon pendukungnya dengan jumlah yang banyak gitu. Tapi sekarang kan karena dibatasi itu, dan kita berharap semua ini mematuhi terhadap pengaturan tentang protokol kesehatan ini. Itu. Baik, pemirsa 0451452414 bagi yang ingin bergabung bersama kami masih nantikan Anda, masih ada kurang lebih 15 menit lagi kami akan menghadirkan dialog ini, kita bahas tentang tahapan kampanye begitu. Saya ke Pak Dewa lagi. Pak Dewa, ada 72 daerah Pak begitu yang kemudian sudah dilakukan teguran begitu Pak karena adanya massa yang kemudian berkerumun pada saat pendaftaran pasangan calon kemarin. Apa yang kemudian akan menjadi pelajaran begitu Pak ketika kampanye ini akan dilakukan Pak dengan menghadirkan massa walaupun jumlahnya dibatasi begitu Pak Dewa? Jadi yang pertama ya, saya mencoba melakukan evaluasi dan kami akan melakukan
acara ya pada hari Selasa untuk evaluasi kami dengan jajaran KPU dan stakeholder terkait. Ya. Jadi KPU melakukan itu. Nah, sebetulnya yang menjadi penting adalah bagaimana koordinasi ini, ya. Koordinasi antara kami KPU, Bawaslu, kemudian ada aparat kepolisian, ya, ada satuan tugas dan ada juga pemerintah daerah, misalnya Satpol PP dan seterusnya. Dan yang ingin saya katakan sebetulnya yang terpenting itulah bagaimana kita menyadari bahwa COVID ini ada begitu, ya, ada dan nyata meskipun tidak bisa kita lihat ya. Oleh karena itu kepatuhan dan partisipasi secara mandiri ini menjadi penting. Kemudian sanksi itu adalah ultimum remedium, jalan terakhir. Jangan kemudian kita berdebat kalau nanti melanggar akan disanksi. Tetapi ini yang terpenting karena apa? Karena sekali lagi ini adalah tahapan yang masih cukup panjang, ya. Jadi kami akan melakukan evaluasi beberapa waktu yang lalu atas penugasan Pak Ketua sudah saya hadir juga ke BNPB ya. Kami berdialog semacam ini dengan pihak kepolisian ya dari Mabes Polri. Artinya Polri pun juga akan dilibatkan. Betul. Jadi kami saya kira yang terpenting adalah berkoordinasi. Kemudian di DPR juga sudah ada RDP ya yang membahas soal ini pentingnya koordinasi dan jika perlu memang dilakukan tindakan-tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Nah ini tentu ya salah satu momentum yang akan menjadi cermin kita ke depan adalah pengambilan atau pengundian nomor urut itu nanti. Tapi memang Pak Dewa melihat memberikan persuasif begitu kepada masyarakat jangan berkerumun begitu Pak. Apakah memang susah begitu Pak dari KPU untuk melakukan walaupun memang sudah ada koordinasi TNI? Kami melihat begini, kalau di kantor KPU itu secara administratif itu kan wilayah kami di kantor ya. Dan itu saya pastikan. Tapi kalau di lapangan, nah di lapangan ini kita perlu berkoordinasi. Sebagai contoh saya anggota KPU kan saya tidak bisa mencetok Pak Julius yang jalan-jalan konvoi itu. Apa kewenangan saya? Saya kan tidak bisa menghentikan. Nah begitu. Oleh karena itu di situ ada juga ketentuan dan betul. Jadi koordinasi yang penting. Semua pihak melaksanakan kewenangannya tentu dengan sebaik-baiknya. Baik. Pak Dewa ditahan dulu. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Rusli Maudu, BPN Silai. Baik. Dari Silai. Silakan Pak. Assalamualaikum. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa pandemi sekarang ini banyak terjadi bergerak di klaster perkantoran. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan untuk kita semua untuk mengeliminasi pencemaran udara ruangan. Sebaiknya kalau dibikin ruangan dibuatkan exhaust fan. Baik Pak Rusli, terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Rusli. Ini usul yang bagus begitu Pak, menjadi salah satu elemen juga begitu Pak untuk KPU begitu ya. Pak Dewa, artinya Pak Dewa memang bukan menjadi kewenangan pada saat konvoi, artinya ini akan menjadi koordinasi bersama dengan TNI, dengan aparat kepolisian begitu nantinya Pak Dewa. Betul, jadi pilkada ini memang tanggung jawab bersama. Tapi dalam pelaksanaan kewenangan di lapangan itu tentu masing-masing kementerian, lembaga itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kita hormati itu dan tentu sebetulnya yang jalan terbaiknya ya yang terbaik itu adalah bagaimana masing-masing ya karena protokol ini kan bukan hanya pada saat tahapan pilkada. Dalam keseharian pun kita harus menerapkan ini ya untuk keselamatan dan kesehatan kita. Pak Saran, IKP begitu Pak, Indeks Kerawanan Pemilu ini dirilis Bawaslu sebenarnya Pak. Sulawesi Tengah menduduki kerawanan di posisi kedua setelah Sulawesi Utara di 81,05 begitu Pak. Apa yang menjadi tanggapan KPU Pak? Ya tentu indeks kerawanan pemilihan yang sudah dirilis oleh Bawaslu kan memiliki indikator-indikator ya sendiri. Tetapi kalau yang terkait dengan indikator sebagai penyelenggara misalnya ya kami akan bisa memperbaiki ya pengalaman dari pemilu ke pemilu yang kami ikuti ya selama ini tentu saja. Yang paling penting itu adalah profesionalisme dari penyelenggara pemilu itu ya untuk menyelenggarakan. Pak Saran ditahan dulu, saya akan lanjutkan nanti dengan profesionalismenya seperti apa. Kita ke penelpon lagi. Selamat malam. Selamat malam Pak. Iya, Pak Salim kembali. Ya, silakan Pak Salim. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Salim seperti ya. Iya Pak, satu saja Pak. Ini hanya saran saja. Kalau bisa setiap baliho itu juga ditampilkan visi misi. Iya, jadi selama ini kita kan hanya melihat gambar, tapi tidak mengetahui visi misi. Baik.
Nah, Baik. mungkin karena kita lihat gambar ya sekalian juga baca visi misinya. Baik, usul yang baik, Terima Pak. Terima kasih, Pak Salim, sudah kembali bergabung. Baik, profesionalisme dibangun oleh KPU. Selanjutnya, Pak, saran. Ya, saya kira memang profesionalisme ini menjadi salah satu bagian terpenting dari isu-isu terkait dengan kerawanan tadi ya, di mana penyelenggara pemilu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengaturan pemilihan itu. Jadi kami bertindak sesuai dengan hukum yang ada itu dengan pengaturan, misalnya soal kampanye gitu ya. Tapi di kampanye ini apakah memang masuk juga Pak menjadi indikasi kerawanan ini menurut Pak Saran? Kira-kira begitu? Ya, Bawaslu melihatnya? betul, masih menjadi salah satu aspek yang bisa dilihat ya terkait dengan kerawanan kampanye itu. Misalnya tadi yang saya sampaikan itu terkait dengan ujaran kebencian misalnya ya. Ujaran kebencian, kemudian fitnah yang antar pasangan calon itu atau tim kampanye itu. Jadi itu salah satu menjadi pemicu bagi terjadinya bisa jadi konflik dan lain sebagainya, dan itu menjadi potensi kerawanan di dalam penyelenggaraan pemilihan. Bahwa kampanye menjadi salah satu bagian dari kerawanan tentu benar ya apa yang disampaikan itu, dan ini dari pemilu ke pemilu kan itu menjadi potensi. Nah, dan KPU akan terus menjalankan profesionalisme. Kami kan secara profesionalisme harus melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada begitu. Itu berkepastian hukum ya, keadilan begitu terhadap penyelenggara sesama bakal pasangan calon. Salah satunya di tahapan kampanye nanti. Baik, Ya. Pak Saran, mohon maaf kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Juan di Marawola. Silakan Pak Juan. Ya, begini, saya ingin menyampaikan di Sulawesi Tengah khususnya kan ada terdiri dari beberapa kepulauan, terus daerah terpencil seperti pegunungan dan lembah. Sosialisasi dari KPU sendiri atau pihak Bawaslu, apakah sampai kepada mereka yang di daerah terpencil tersebut? Itu dulu yang saya jadi pertanyakan. Terus pertanyaan kedua lagi, apakah mereka yang mensosialisasikan itu bukan salah satu pendukung kandidat dari orang-orang paslon itu? Gitu. Takutnya pada saat sosialisasi nanti, ini kan kita tidak tahu situasi di lapangan seperti apa. Takutnya mereka mensosialisasi ada hal-hal negatif yang ingin mereka sampaikan. Begitu. Terima kasih Pak Bawaslu dan Pak KPU. KPU semuanya Pak yang hadir. Baik, terima kasih Pak Juan. Ya, Pak Dewa, perlukah di baliho ditampilkan visi misi Pak? Artinya kalau kita bicara nasional begitu? Ya, jadi di dalam PKP sudah diatur ya, baliho itu apa saja isinya dan apa larangannya, ya. Jadi kalau kita bicara kampanye, maka prinsip kampanye itu adalah bagaimana pasangan calon menyampaikan visi, misi dan program gitu. Jadi betul yang disampaikan tadi, kita dorong ya bahwa agar pasangan calon dan tim kampanye ini menyampaikan apa yang menjadi visi, misi dan program sehingga kontestasi ini akan mencerahkan dan publik akan bisa memberikan penilaian. Apalagi ini di masa pandemi ya, pandemi ini kan berdampak kepada krisis sosial, krisis ekonomi dan juga bisa bagaimana kemudian psikologi masyarakat ya. Nah kami juga sudah mengatur di dalam rancangan kami bahwa selain misalnya tema-tema tentang persatuan dan kesatuan, tema-tema tentang memecahkan problematika yang ada di daerah, kami juga akan mendorong agar tema bagaimana strategi dan kebijakan penanganan COVID ini menjadi salah satu bagian. Artinya ini tema yang akan diangkat di debat publik nanti. Betul, sebagai salah satu tema begitu ya. Nah nanti silahkan pasangan calon entry point-nya dan kemudian stressing-nya pada tema yang mana, dan publik akan bisa memberikan penilaian. Baik, sangat menarik sekali nanti kalau kita lihat tema itu Pak Saran ya, bagaimana penanganan COVID-19. Baik, kita ke Pak Juan, tadi Pak Saran, Pak Juan menanyakan, sudahkah sosialisasi ini sampai ke 13 kabupaten kota, walaupun mungkin hanya 9 daerah begitu Pak, 7 kabupaten dan 1 kota, ini sosialisasinya, dan sosialisasinya apakah kemudian meminimalisir yang dilakukan oleh pendukung-pendukungnya, begitu Pak Saran. Iya, memang terkait dengan apakah misalnya sosialisasi itu kita menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah, terutama kalau kita lihat peta geografis kita di Sulawesi Tengah, ada daerah kepulauan, ada daerah pegunungan, ada juga daerah-daerah yang terisolir gitu ya. Ini kita ingin memastikan bahwa informasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 ini harus bisa sampai kepada masyarakat itu, biar yang apakah untuk kelompok komunitas adat dan lain sebagainya ya. Maka kami mendesain strategi dan desain sosialisasi itu
itu dengan menggunakan beberapa kluster-kluster. Jadi salah satunya misalnya kluster masyarakat adat, kluster masyarakat terpencil ya, dan lain sebagainya. Dan itu ya kita harus bisa menyentuh mereka. Saya juga sudah berkeliling gitu ya, sudah Sangat berkeliling aktif sekali, Pak. sampai ke desa itu ya, bertemu langsung dengan para komunitas masyarakat itu. Dan kami memprogramkan untuk, karena yang tentu KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu tidak akan bisa sampai ke desa yang paling terkecil ya, paling terisolir. Kami di sana punya PPK, punya PPS itu ya. Jadi PPK dan PPS ini kita jadikan sebagai agen sosialisasi untuk bisa membantu KPU provinsi, KPU kabupaten kota sebagai penyelenggara pilkada ini menyampaikan terkait dengan tahapan pemilihan itu. Jadi kami terus membuat kebijakan kepada teman-teman di PPK dan PPS, karena mereka ini yang saya kira mereka ini yang lebih dekat dengan pemilih itu ya, lebih dekat dengan pemilih karena ada di desa, ada di kecamatan itu. Jadi strategis mereka kita jadikan sebagai agen untuk sosialisasi menyampaikan tahapan pemilihan itu. Jadi saya kira itu cara kita untuk menyentuh masyarakat yang paling terkecil Dan di bawah. kami sangat mengapresiasi begitu Pak, baik kami sering melihat Instagram pasaran gitu, sangat aktif sekali untuk melakukan sosialisasi Pak sampai ke daerah-daerah lain begitu Pak di luar Palu. Pak Dewa, salah satu kerentanan begitu Pak ketika dalam proses kampanye adalah keterlibatan ASN begitu Pak, TNI Polri aktif. Dari KPU sendiri kemudian bagaimana koordinasi bersama Kemendagri begitu? Ya, jadi kami terus ya sangat intensif berkoordinasi. Bahkan Pak Ketua kami ya beberapa waktu yang lalu itu juga telah mengikuti rapat terbatas ya dengan pemerintah, dengan presiden dan seterusnya. Nah kalau kita lihat di dalam ketentuan undang-undang maupun di dalam ketentuan peraturan KPU itu sudah sangat jelas diatur ya mekanisme dan larangannya. Jadi tentu ASN, TNI dan Polri sebagai aparat negara ya yang kemudian memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang pada intinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, ini kita harapkan menjaga netralitas ya, kemudian mematuhi apa yang menjadi ketentuan di masing-masing instansi. Dan kemudian berikutnya tentu kami sangat berharap ada sinergi dan koordinasi yang efektif gitu. Karena tentu ya pilkada sekarang ini sebenarnya lebih kompleks daripada pilkada sebelumnya. Baik. Termasuk bagaimana penanganan atau mitigasi ya terhadap kerawanan-kerawanan, baik kerawanan-kerawanan elektoral ya, misalnya tahapan kampanye, tahapan pemungutan perhitungan suara, dan kerawanan-kerawanan dari ancaman COVID-19 COVID-19. ini. Baik, Betul. namun KPU akan terus menjalankan profesionalisme seperti hashtagnya adalah KPU melayani begitu Betul, Pak Dewa. ya. Pak, saran yang terakhir ke Pak Saran begitu, bagaimana kemudian mewujudkan daerah Sulawesi Tengah menjadi daerah yang memiliki daerah dengan kontestasi yang efektif begitu Pak, kontestasi yang aktif begitu, dan pemilihan yang demokratis begitu Pak. Ya tentu saja kan kalau kita lihat aktor-aktor pemilu itu kan ada beberapa ya. Pertama penyelenggara, kemudian peserta ya, dan pemilih ini. Ini kan aktor-aktor semua dalam rangka mewujudkan pemilihan yang berkeadilan ya, pemilihan yang demokratis, kemudian berintegritas. Saya kira ini aktor-aktor ini harus sangat bersinergi itu ya untuk mewujudkan pemilu yang atau pemilihan yang demokratis itu. Ya tentu misalnya KPU harus bisa melayani itu. Yang dia layani itu ada dua, melayani peserta dan melayani pemilih itu ya. Kemudian juga peserta juga harus bisa memberi kepatuhan terhadap hukum, dan kemudian pemilih juga harus bisa berintegritas. Kami punya obsesi untuk bagaimana menghilangkan pragmatisme pemilih itu. Baik. Ini penting. Terakhir saya sering tanyakan ke pasaran, namun saya akan terus menanyakan begitu Pak. Bapak yakin partisipasi masyarakat kita akan sangat tinggi, akan tinggi begitu Pak, tetap tinggi. Ya target kita kan 77,5% itu. Baik. Dan kami optimis bisa melampaui itu. Walaupun gitu, di tengah kira-kira. pandemi ini Pak. Di tengah pandemi itu. Semangat dan selamat bekerja teman-teman dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan juga KPU RI. Terima kasih Pak Dewa, KD Wiarsa Rakasandi, anggota KPU RI sudah hadir di Palu. Besok masih ada kegiatan lagi Pak ya. Betul. Sehat selalu Pak Dewa. Baik, bersama teman-teman Pak. Pasaran Raya terima kasih Pak. Sehat selalu juga begitu. Pemirsa yang menjadi dialog kami, dan marilah kita sukseskan pilkada serentak menjelang 9 Desember 2020. Kita akan memasuki tahapan kampanye nanti di 26 September hingga 6 Desember 2020 mendatang. Saya Julius Efrain pamit, kita akan bergabung bersama TVRI Nasional untuk program kami selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.